warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ala ali baitihi wa man sara ala nahjihi wa jahada fi sabilihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم
wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah pertama dan utama kita mantapkan kembali upaya dan janji-janji kita dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan, memupuk, membesarkan nilai-nilai keimanan yang telah Allah titipkan sejak kita lahir agar menjadi tubuh subur, berkembang, berbuah sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa, dan dengan posisi takwa itulah yang bisa memberikan jaminan keselamatan kita di dunia hingga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menggaransi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Usikum wa nafsi wa iyaya bidzallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam khutbah yang singkat dan sederhana ini saya ingin menyampaikan satu hadis yang pendek yang diberikan sabda Rasulullah SAW dalam kerangka tema besar, dua perkara yang dapat merusak keagamaan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Madhiban ja'i'an ursila ila ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi bidini." Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisun hasan sahih, yang artinya tidak ada dua serigala yang sedang lapar yang dilepaskan menuju kandang kambing, lalu kemudian kambing itu bisa selamat dan bisa utuh. Namun kecintaan yang berlebihan seseorang terhadap harta, posisi dan kedudukan jauh lebih merusak ketimbang cara merusak serigala itu terhadap kambing-kambing tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kemudian disempurnakan dalam riwayat yang lain karena ada tambahan frasa yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, "Madhibani ja'i'ani dhariyan." Tidaklah ada dua ekor serigala yang ganas. Kalau tadi lapar, sekarang kita mendapat tambahan ganas. Kita bisa membayangkan betapa ketika serigala sedang lapar dan ganas, lalu kemudian dilepas menuju kandang kambing, yang kemudian dikatakan qad ghaba an hari'uha, bahwa pemilik kambing dan penggembala kambing sudah tidak ada. Apa yang sedang terjadi? Itulah sesungguhnya perumpamaan Rasulullah SAW terhadap daya rusak dua perkara ini terhadap keagamaan seseorang. Hadirin rahimakumullah, bahwa yang dimaksud daya rusak di sini tidak berarti menyebabkan seseorang itu otomatis kafir atau otomatis musyrik, karena tidak ada daya rusak yang lebih dahsyat ketimbang syirik. Wa inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kemusyrikan itu merupakan, menyekutukan Allah itu merupakan kezaliman yang paling puncak. Dan karena itu kemudian innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah sekali-kali tidak pernah akan mengampuni dosa karena perbuatan syirik, dan Allah tentu akan mengampuni dosa hamba-hambanya selain dosa syirik. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan dan kemudian dikutip oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau katakan, kalau sekiranya seorang hamba anak manusia, ya bna Adam, lau ataitani biqirabin min khataya summa lam tusyrik bihi syai'a la ataituka biqirabiha maghfiratan. Kalau sekiranya kamu datang kepadaku wahai anak Adam dan membawa satu planet yang penuh dengan dosa, tetapi dosa itu tidak tercatat kemusyrikan, maka aku akan datang kepadamu dengan planet yang lain yang berisi ampunan.
Namun saudara sekalian, yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah kenapa daya rusaknya digambarkan seperti serigala yang mencabik-cabik kambing, serigala yang mencabik-cabik mangsanya dengan leluasa karena tidak ada pengamanan sedikit pun dan tidak ada yang menghalau siapapun. Apa yang terjadi? Pasti semua sisinya rusak, mulai dari kepalanya sampai kakinya. Bahkan kemudian cara dia mengambilnya pun sangat tidak manusiawi. Inilah yang dimaksudkan, digambarkan oleh Rasulullah, daya rusak yang diakibatkan dua hal ini. Yang kedua, bahwa dua faktor ini kenapa disebut secara khusus oleh Rasulullah SAW? Karena ini tidak hanya berhenti persoalannya pada diri sendiri, tetapi melibatkan orang lain, melibatkan sosial, melibatkan publik, dan melibatkan kawasan. Itulah yang kemudian Rasulullah katakan bahwa kerusakannya, daya rusaknya orang-orang yang terjangkit dua perkara ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih mencabik-cabik, merusak agamanya ketimbang cara merusaknya serigala terhadap mangsa yang tiada siapapun dan apapun yang menghalanginya. Selanjutnya Imam Ibnu Rajab di dalam makalah yang beliau tulis khusus tentang hadis ini, beliau menjelaskan di mana kemudian dua hal itu. Yang pertama ini kemudian beliau menjelaskan adalah syiddatul hubbil mal. Yang pertama adalah hubbul mar'i al-mal, yaitu kecintaan yang berlebihan seseorang terhadap harta. Kecintaan seseorang terhadap harta ini akan melahirkan suatu sifat yang sangat kikir, sifat yang sangat pelit, sifat yang sangat hitung-hitungan. Kalau orang sebagian timur mengatakan kalau boleh ludahnya itu diminum kembali, ditelan kembali, maka dia akan menelan ludahnya itu. Saking kikirnya, saking kemudian dia sangat kikirnya. Karena itu Rasulullah SAW memberikan sebuah satu koridor. Ittaqus syuhha, hati-hatilah kamu terhadap sikap kikir. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, karena sifat kekikiran itu telah membinasakan kaum terlebih dahulu. Hamalahum ala an safaku dima'hum, yang menyebabkan mereka bertikai dan berani kemudian membunuh nyawa tanpa bersalah adalah karena cinta yang berlebihan terhadap dunia dan sifat kikir itu sendiri. Wastahallu maharimahum, dan mereka menganggap semua itu halal, wal kedua, meskipun aspal dan juga besi juga diuntal. Ini akibat daripada sikap permisifmu terhadap kehidupan. Oleh karena itu Rasulullah memberikan warning dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang menjauhkan diri dari sifat kikir, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Sifat yang kedua adalah al-hirsu 'ala syarafi, yaitu bahwa orang yang kemudian terus obsesinya hanya kedudukan dan kehormatan. Kedudukan dan kehormatan sesuatu yang diberikan Allah kepada siapapun yang dia kehendaki. Tetapi manusia, orang yang obsesi hidupnya hanyalah kedudukan dan kehormatan, maka dua hal ini akan bisa merusak terhadap tatanan beragamanya, merusak tatanan kehidupan dalam konteks beragamanya. Oleh karena itu Imam Ibnu Rajab sekali lagi beliau katakan, fal hirsu 'ala syarafi aktsaru ihlakan, bahwa sesungguhnya tingkat dahsyat merusaknya terhadap agama karena seseorang ambisius yang berlebihan terhadap jabatan dan kedudukan itu lebih dahsyat ketimbang daya rusak yang diakibatkan karena kekikiran dan karena kecintaan yang berlebihan kepada dunia. Kenapa?
Karena harta yang dimilikinya bisa jadi digunakan sebesar-besarnya dalam rangka untuk meraih posisi kedudukan, dalam rangka untuk mendapatkan kehormatan. Itulah ketika manusia telah terjangkit sebuah satu hirsu ala syarafi, yaitu berlebihan, berobsesi untuk kemudian mendapat posisi kedudukan dan kehormatan. Wa hadza fi ifsadul akhiratil 'abdi, dan itu maka mengakibatkan kerusakan terhadap masa depan dia di akhirat. Karena itu sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan warning kepada kita, memberikan perhatian kepada kita agar kita bisa menjauhkan dari dua sifat yang berbahaya ini. Rasulullah bersabda di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan juga Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Albani. Rasulullah bersabda demikian, "Isma'u, dengarkan. Hal sami'tum, apakah kalian mendengar? Innahu satakunu ba'di umara, nanti akan datang setelah saya para penguasa. Man dakhala alaihim, barang siapa yang datang kepada penguasa itu, fasaddaqahum bikadzibihim, lalu dia membenarkan terhadap kedustaannya, wa a'anahum ala dzulmihim, dan bekerja sama serta menolong atas kezalimannya, falaisa minni walastu minhu, maka dia tidak termasuk golonganku dan aku bebas dari termasuk golongannya, kata Rasulullah. Walaisa yaridu alayya al-hawda, dan dia tidak pernah akan bisa masuk atau melewati haud, yaitu melewati al-kautsar di akhirat nanti. Walam yadkhul alaihim, dan mereka tidak akan bisa masuk ke dalam telaga Kautsar. Walam yusaddiquhum bikadzib, wa man lam yadkhul alaihim, dan barang siapa yang tidak masuk kepada para penguasa itu, walam yusaddiquhum, dan dia juga tidak membenarkan bikadzibihim, kedustaannya, walam yu'inhum ala dzulmihim, dan dia tidak akan menolong terhadap kezalimannya, fa huwa minni wa ana minhu, maka dia termasuk golonganku dan aku juga termasuk bagian dari mereka itu. Wasayaridu alal haudi, dan orang yang seperti itu dia akan masuk ke dalam telaga Kautsar. Bagaimana masuk di dalam telaga Kautsar? Karena telaga Kautsar itu sekali minum dia tidak pernah akan haus selama-lamanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita terus, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, ya Allah jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak pernah khusyuk, wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah puas, wa min da'watin la yustajaba laha, dan dari doa yang diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cara untuk mendapatkan kehormatan, cara untuk mendapatkan posisi dan kedudukan bisa saja dilakukan dengan cara mengorbankan harta, dengan cara mendistribusikan harta, dan bisa juga dengan cara tatanan seakan-akan dia adalah orang yang paling mengerti di dalam beragama. Ada kalanya satu fitnah bahwa seseorang yang dianggap bisa menjadi panutan di dalam kehidupan beragama ini, tapi malah kemudian justru dia berbalik bergaya seperti orang-orang yang borjuis, bergaya seperti orang-orang yang tidak bisa menjadi tuntunan bagi masyarakat dan para pengikutnya. Itulah yang kemudian disindir oleh Imam Ibnu Rajab. Itu yang kemudian salah satu di antara ciri-ciri daripada ulama usul, yaitu ulama-ulama yang bukan berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin sekalian, kita semuanya yang berada di majelis masjid yang mulia ini, yang mendengarkan saudara-saudara kita yang berada bersama-sama dengan kita, baik yang hadir atau tidak hadir, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk meniti jalan ketakwaan dengan cara salah satunya menghindari sifat-sifat yang dapat merusak tatanan keagamaan kita, sifat yang bisa mengakibatkan rela menjual agama kita hanya untuk kehormatan dan kedudukan kita, menjauhkan sifat-sifat yang bisa melantarkan kita dari posisi yang bisa menggelapkan mata kita dan mentulikan telinga kita sehingga kita tenggelam di dalam kesesatan. Nauzubillah min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ala ali baitihi wa man sara ala nahjihi wa jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون ثم صلوا وسلموا على نبيكم فإن الله عز وجل قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira adada ma ahata bihi ilm wa khatta bihi qalam wa ahsahu kitabuk wardallahu an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an as-sahabati ajma'in wa an at-tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي الأمات. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك يا الله عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت في العلم غير عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا وأن تكشف عنا البلاء وأن تدفع عنا البلاء وأن تصرف عنا البلاء والغلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن فيما ظهر وما بطن وجائحة كورونا في بلدنا هذا وفي بلدان المسلمين عامة. اللهم يا ناصر الدين انصر المسلمين في كل مكان وانصر المجاهدين في الذين يجاهدون لكلمتك يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا وقليلا يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون. Allah